Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebentar, saya siapkan sebentar. Oke, hari ini temanya adalah tentang penguasaan diri, tentang self-control. Oke, saudara udah dengar apa nih kata self-control itu udah bukan kata yang aneh ya, kata yang sangat umum. Beberapa saat yang lalu ya, saya membaca tentang marshmallow experiment atau marshmallow test. Ya, mungkin saudara di sini ada yang pernah dengar juga atau ada yang pernah lihat videonya. Ini adalah satu eksperimen yang dilakukan oleh sebuah tim yang dipimpin oleh seorang profesor di Stanford University di US. Tes pertamanya dilakukan di sekitar tahun 1972. Ya, oke, sebentar ya. Oke. Jadi ini tesnya ini dilakukan sekitar tahun 1972 ya. Tes ini melibatkan anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil umur mulai dari 3 tahun sampai 5 tahun, kira-kira average umur 4 tahun. Ya. Tes ini dilakukan untuk melihat, tujuan dari tes ini adalah untuk melihat daya tahan atau self-control dari anak-anak ini dalam menahan godaan atau temptation dari kesenangan yang bisa didapatkan dalam waktu cepat, atau mereka bilangnya immediate pleasure, ya. Dan kalau mereka bisa menahan, mereka bisa mengharapkan untuk bisa mendapatkan kesenangan yang lebih besar di jangka panjang, di long term. Ya, jadi tes ini dilakukan untuk melihat daya tahan atau self-control dari anak-anak ini dalam menahan godaan atau temptation. Tesnya sendiri bagaimana cara ngelakuinnya? Jadi di tes ini, anak-anak ini ditaruh di satu ruangan. Ya, dari salah satu dari anggota tim ini, mereka akan memberikan satu piring yang isinya satu marshmallow. Ya, marshmallow sebetulnya kadang marshmallow, kadang coklat, apa aja lah yang menyenangkan buat anak-anak ya. Ditaruh di depan mereka, dan kemudian yang memberikan ini marshmallow ini kemudian berkata sama anak-anak ini, jadi saya mau pergi sebentar, ya, nanti saya akan kembali lagi. Ya, kalau misalnya kamu bisa tahan, tunggu sampai nanti saya kembali lagi, ya, dan kamu nggak makan marshmallow yang ada di depan kamu, maka saya akan berikan satu lagi, jadi 2, ya. Tapi kalau kamu makan yang di piring kamu, waktu saya kembali udah habis itu marshmallow-nya, berarti saya tidak kasih, ya. Kalau kamu bisa tunggu, nanti saya kasih ekstra 1. Kalau kamu nggak bisa tunggu, ya udah kamu dapat 1 doang. Oke, jadi kemudian anggota tim ini kemudian mereka pergi keluar. Dan mereka mungkin pergi sekitar 15 menit memberikan waktu untuk anak-anak ini berpikir, mempertimbangkan gitu ya. Dan kemudian didapatkan dari hasil tes ini, mereka lakukan di cukup banyak anak ya. Saya agak lupa berapa orang yang dilakukan. Ini bukan di satu anak saja, tapi cukup banyak orang-orang, anak-anak yang dites ini banyak sekali ya. Satu persatu mereka dites. Ternyata didapatkan 2 dari 3 anak atau 2/3 dari yang mengikuti eksperimen ini, ternyata mereka nggak bisa menahan godaan, nggak bisa menahan temptation, karena di depan mereka ada marshmallow, itu mengganggu mereka, walaupun mereka berusaha, pertamanya mereka berusaha ya, semuanya mau untuk dapatkan 2. Ya, tetapi mereka ada godaan di depan mereka sudah ada 1, dan mereka kepingin sekali makan. Ya, banyak dari mereka yang kemudian berusaha dengan segala ini, mereka tutup mata, mereka ada mulai bernyanyi-nyanyi untuk untuk tidak memperhatikan marshmallow yang di depan mereka. Yang mereka lakukan apa saja. Tapi 2/3, 2 dari 3 anak yang di dalam eksperimen ini ternyata sebelum peneliti ini datang kembali, mereka sudah comot itu makanan. Ya, mereka nggak bisa menahan godaan. Ya, dan jadi waktu orang penelitinya kembali, oh ternyata sudah hilang dan kamu tidak dapat lagi tambahan marshmallow. Ya, mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak lagi karena mereka nggak bisa menunggu. Nah, ini diadakan di Amerika. Jadi mereka berpikir, apakah ini cuma anak-anak Amerika ya yang seperti ini? Apakah hanya anak-anak Amerika yang tidak bisa menahan godaan? Jadi kemudian eksperimen yang sama dilakukan juga di negara-negara yang lain. Dan ternyata didapatkan hasilnya sama aja. Di negara lain, anak-anak juga begitu. 2 dari 3 anak tidak bisa menahan godaan. Jadi dari semua yang dites, hanya 1 dari 3 anak atau 1/3 dari anak-anak ini yang bisa menahan godaan. Ya. Kembali pada marshmallow eksperimen tadi. Ternyata penelitian ini tidak selesai sampai di situ.
Nggak selesai hanya sampai kesimpulannya 2/3 dari anak tidak bisa menahan godaan. Tidak. Mereka nggak selesai sampai situ. Mereka menunggu sampai lewat 10 tahun ya dari eksperimen yang pertama, dan kemudian tim peneliti ini yang sama ya, tim peneliti yang sama mengumpulkan data dari anak-anak yang pertama kali mengikuti eksperimen ini. Yang ingat ya, anak-anak ini mengikuti eksperimen ini 10 tahun yang lalu. Jadi kalau yang lalu mereka umur 3 sampai 5, sekarang umur mereka udah teenager 13 sampai 15. Dan kemudian mereka diteliti apa yang terjadi sama anak-anak ya yang mengikuti tes ini. Dan yang menarik, ternyata mereka menemukan bahwa anak-anak yang sebelumnya lebih dapat menguasai diri, jadi sepertiga anak tidak makan, mereka menunggu ya. Yang dari yang bisa menguasai diri mereka sepertiga ini, ya ternyata rata-rata lebih berhasil dalam kehidupan mereka. Didapati mereka lebih berhasil dalam pendidikan mereka. Dilihat dari hasil skor tes mereka yang general gitu, dilihat ternyata rata-rata mereka yang bisa menahan diri waktu itu, ternyata mereka mendapatkan nilai yang lebih tinggi nilai ujian mereka lebih tinggi dari anak-anak yang tidak dapat menahan godaan. Dan juga didapatkan bahwa anak-anak yang bisa menahan godaan ternyata mereka kelihatan lebih sehat, ya lebih gemuk, mereka bukan cuma gemuk ya, tapi mereka sehat, imbang gitu ya. Dilihat BMI-nya dan lain-lain semuanya baik gitu. Jadi kelihatannya anak-anak yang bisa menahan diri kelihatannya hidupnya lebih bahagia. Ya tentu tidak jadi kesimpulan, oh kalau kamu bisa nahan nggak makan marshmallow, kamu lebih bahagia. Nggak seperti itu. Tapi kalau dilihat dari hasilnya, sepertinya yang bisa menguasai diri ternyata hidupnya lebih bahagia. Ternyata dari kesimpulan yang saya ambil, ya, memiliki penguasaan diri atau self-control yang baik dapat menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Kalau kita perhatikan, hidup ini walaupun nggak sama persis, ya, tapi sepertinya agak mirip dengan marshmallow eksperimen ini. Ya, kalau dilihat-lihat ya, bagaimana miripnya. Tuhan merencanakan hal-hal yang baik untuk hidup kita. Dan berjanji pada waktunya kita akan menerima berkat-berkatnya. Ya. Kalau saudara nggak percaya sama saya, nggak apa-apa. Nanti di rumah setelah ini selesai, jangan sekarang ya. Setelah ini selesai, nanti saudara baca Alkitab. Saudara akan menemukan banyak sekali rencana-rencana janji Tuhan, bahwa Tuhan menginginkan yang terbaik buat saudara. Itu kenyataan. Ya. Tuhan menginginkan yang terbaik buat saudara. Tapi iblis sering mengganggu dengan tawaran-tawarannya yang menggoda. Dengan tujuannya apa? Dengan tujuan supaya kita kalau tergoda dan jatuh, kehilangan berkat-berkat yang Tuhan sudah janjikan. Di Alkitab ada salah satu contoh orang yang seperti ini. Ya, salah satu contoh yang ditulis di Alkitab, itu saudara pasti tahu semua, namanya Adam dan Hawa. Ya, kalau saudara belum pernah dengar nama Adam dan Hawa, kalau saudara lihat di Alkitab, lihat aja di depan-depannya di Kejadian. Nanti saudara akan lihat nama Adam dan Hawa. Ya. Tuhan memiliki rencana yang indah buat kehidupan dan kebahagiaan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi iblis menggoda Hawa lewat buah yang sebetulnya Hawa nggak boleh makan. Iblis memancing, menggoda, meyakinkan Hawa untuk memakan buah yang sebetulnya dia nggak perlukan untuk dapat hidup bahagia. Tanpa buah itu pun Tuhan sudah merencanakan dia hidup bahagia di Taman Eden. Tapi iblis berhasil memancing, makanlah buah ini kamu bisa lebih bahagia. Ya, kamu bisa lebih senang, kamu bisa lebih pintar. Padahal sebetulnya buah ini tidak diperlukan untuk itu. Ya. Karena nggak bisa menahan diri dari godaan si iblis, maka Adam dan Hawa kita tahu jatuh dalam dosa dan kehilangan kebahagiaannya. Mungkin Hawa bisa berkata, andai saja si iblis tidak menggodaku waktu itu, pasti aku nggak akan jatuh dalam dosa dan terusir dari Taman Eden. Ya. Mungkin seperti Hawa, kita juga bisa berkata, andai saja iblis tidak menggodaku waktu itu untuk jadi kaya dengan cepat, pasti aku nggak akan terjatuh dalam judi dan kehilangan semua harta yang aku miliki. Atau bisa juga ada yang berkata, andai saja
iblis tidak menggodaku, aku pasti tidak akan jatuh dalam perselingkuhan dan kehilangan kebahagiaan dalam keluargaku. Mungkin ada juga yang bilang, andai saja iblis tidak menggodaku, aku pasti tidak jatuh dalam pornografi yang sekarang mengikatku. Kita boleh berandai-andai, tapi kenyataannya si iblis bekerja keras dengan gigih, berusaha untuk menjatuhkan kita. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan yang baik dalam hidup kita tidak bisa terjadi. Rasul Petrus mengingatkan kita, ditulis di 1 Petrus 5 ayat 8. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini kenyataan, saudara. Saudara jangan tertipu, ini kenyataan. Si iblis akan selalu menggoda dan memprovokasi untuk menjatuhkan kita. Dan saudara, ini sudah diingatkan sama Rasul Petrus bertahun-tahun yang lalu dan tertulis di Alkitab. Jadi kalau saudara baca, saudara akan mengerti ya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kenyataan. Saudara jangan salah sangka, memang itu pekerjaan iblis. Dia akan berusaha untuk menjatuhkan saudara. Tapi seperti dalam marshmallow eksperimen tadi, kalau kita memiliki penguasaan diri atau self-control yang baik, kita nggak akan mudah terpancing oleh godaan atau provokasi si iblis. Sayangnya, penguasaan diri atau self-control bukan sesuatu yang kita dapat miliki secara tiba-tiba atau otomatis ketika kita membutuhkannya. Ya nggak bisa, hari ini saya digoda iblis, saya kepingin punya self-control, dapat self-control. Nggak bisa seperti itu, dia tidak secara otomatis. Kita nggak bisa memilikinya secara tiba-tiba. Kita nggak bisa membeli self-control. Dan kita nggak bisa mendapatkannya hanya karena kita mengingat, saya kepingin self-control hari ini. Jadi hari ini tiba-tiba saya punya self-control. Nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa beli, kita nggak bisa mendapatkannya hanya karena kita menginginkannya. Tapi kalau saat ini, saudara menyadari bahwa, saya nggak mau bilang aja ya, tapi sepertinya ini tentang self-control, saya juga kayaknya kurang punya penguasaan diri atau self-control yang baik ya. Saya sering gampang tergoda, atau saya sering impuls untuk melakukan sesuatu, kepingin langsung melakukan, kepingin beli langsung beli, kepingin ini, padahal belum tentu ada gunanya, atau apa sajalah. Ya tergoda sedikit langsung bergerak gitu ya. Kalau saudara menyadari, itu sepertinya saya seperti itu ya. Saudara nggak usah sedih, dan saudara nggak usah putus asa. Jangan terus bilang, kalau menurut eksperimen itu, berarti saya hidupnya nggak bisa bahagia ya. No, tidak seperti itu. Justru saudara ada di tempat ini, supaya saudara bisa mempelajari bagaimana mendapatkannya self-control. Ya. Jangan sedih. Kalau saudara di tempat ini, nggak ada yang terlambat. Ya. Saudara tidak terlambat. Puji Tuhan, penguasaan diri atau self-control adalah sesuatu yang dapat dibentuk dalam hidup kita. Ya. Memang kita nggak bisa beli, kita nggak bisa dapatkan tiba-tiba, tapi bisa dibentuk di dalam hidup kita. Hari ini kita sama-sama mau lihat dan pelajari bagaimana membangun penguasaan diri atau self-control yang baik lewat apa yang firman Tuhan ajarkan ya, lewat yang firman Tuhan, ya hikmat dari Tuhan. Oke. Kalau kita baca firman Tuhan di Galatia 5 ayat 22-23. Firman Tuhan ini memberitahukan, Rasul Paulus memberitahukan kita bahwa ada karakter-karakter yang baik yang dapat dihasilkan dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 22 berkata seperti ini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, ayat 23 ya, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Firman Tuhan ini menjelaskan bahwa penguasaan diri atau self-control, kalau di bahasa Inggrisnya saudara akan lihat self-control, adalah salah satu karakter yang dapat dibentuk atau terbentuk dalam hidup kita. Dan walaupun penguasaan diri atau self-control ini disebut paling akhir dari buah-buah roh ini, tapi saya percaya sekali kalau karakter ini adalah salah satu yang terpenting
dan mempengaruhi karakter-karakter baik yang lain yang disebut di firman Tuhan di Galatia tadi. Tanpa penguasaan diri atau self control yang baik, kita tidak akan mudah untuk hidup dengan penuh kedamaian. Ya, tadi dibilang ada buah roh damai. Gimana bisa damai kalau tidak bisa menguasai diri? Atau kita nggak bisa dapat memiliki panjang sabar. Ya, kita nggak bisa panjang sabar. Ya, bagaimana mau sabar kalau saya nggak bisa menguasai diri? Saya bawaannya ingin marah, tidak bisa menguasai diri. Bagaimana caranya untuk panjang sabar? Dan kita juga sulit untuk dapat jadi orang yang setia ataupun jadi orang yang berjiwa lemah lembut. Rasul Paulus menyebut karakter-karakter yang baik ini sebagai buah-buah roh, buah-buah yang baik. Ya. Saudara tahu, buah adalah sesuatu yang dihasilkan dari sebuah pohon. Kita bayangkan saja, kalau kita ini adalah pohon, ya, ini membayangkan saja ya. Kalau kita ini adalah pohon, dan karakter-karakter kita adalah buah-buah yang dihasilkan di dalam hidup kita. Kalau Tuhan Yesus berkata, ditulis di kitab Lukas ayat 6:43 ya, tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Dengan kata lain, Tuhan Yesus berkata, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Kalau saudara ingin menghasilkan karakter yang baik dalam hidup saudara, saudara harus menjadi pohon yang baik. Kalau kita mau menghasilkan buah yang baik, seperti penguasaan diri atau self-control, maka pohon kehidupan kita harus dirawat dengan baik. Bagaimana sih caranya kita merawat pohon kehidupan kita dengan baik? Yang pertama, ya. Step pertama kalau kita mau merawat pohon kehidupan kita dengan baik, pertama perhatikan akarnya. Kalau saudara tahu, buah adalah hasil dari proses pertumbuhan sebuah pohon, dan proses ini dimulai dari akarnya. Kita kadang-kadang nggak pernah, kalau kita lihat pohon ya, biasanya kita lihat buahnya, kita harapkan buahnya yang baik. Jarang kita lihat pohon, kita terus mau memperhatikan akarnya. Tapi sebetulnya proses ini dimulai dari akarnya. Kalau mau dapat buah yang baik, perhatikan akarnya. Perhatikan akarnya. Akar dari pohon kehidupan kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Semakin erat hubungan kita dengan Tuhan, maka semakin kuat akarnya. Dan akar yang kuat akan menghasilkan pohon yang kuat, yang akan menghasilkan buah yang baik. Kalau saudara mau punya akar yang kuat, perhatikan hubungan saudara dengan Tuhan. Bagaimana sih kehidupan doa saudara? Apakah cukup meluangkan waktu untuk membaca dan mendengarkan firman-Nya Tuhan? Apakah saudara memberikan cukup waktu dalam persekutuan dengan Dia? Dan yang paling penting, apakah kita aktif mencari Tuhan? Akar punya tugas tertentu. Tugas utamanya adalah mencari dan menyerap air dan makanan, nutrisi untuk pertumbuhan pohon. Dia akan masuk ke dalam dan mencari air dan nutrisi untuk kebutuhan pohon. Kalau saudara perhatikan, di tanah yang kering, kalau dicabut pohonnya, saudara akan perhatikan, pohon yang tumbuh di tanah yang kering, itu punya akar yang panjang luar biasa. Kenapa? Karena di tanah yang kering, akar itu harus bekerja ekstra untuk menggali ke dalam, mencari air yang nggak terlalu banyak, dia harus menggali ke dalam. Tapi karena dia kerja ekstra, maka akar itu bertumbuh menjadi kuat. Dan karena akarnya kuat, walaupun di tanah yang kering, pohonnya juga ikut kuat. Sekarang coba dibayangkan, kalau misalnya saudara akar, coba bayangkan, jangan saudara akar ya, kalau dibayangkan, kalau akar ini agak malas-malasan, dia bilang, malas sih, capek hari ini ya mau cari air, mendingan tungguin aja deh sampai airnya datang sendiri. Ya, ternyata air nggak datang. Ya udahlah, kalau nggak datang hari ini, besok lah. Siapa tahu airnya datang besok. Coba bisa dibayangkan nggak kira-kira pohon itu tumbuhnya seperti apa? Bisa dibayangkan nggak? Kalau saudara bermalas-malasan, malas, doa hari ini, yang tungguin aja lah sampai Tuhan ngomong sesuatu.
ya kan? Atau besoknya malas, enakan tidur lebih lama gitu ya. Malas lah, tungguin aja lah sampai nanti ada kejadian, ada berkat baru kita cari Tuhan gitu. Saudara tidak aktif, bisa dibayangkan kehidupan spiritual saudara seperti apa. Bisa dibayangkan nggak kalau akar yang di tanah kering tadi, dia bilang, hari ini capek ya, udah gali dan gali dan gali, susah nggak dapat air, nggak gampang dapat airnya, udah saya give up aja deh. Ya, saya give up aja. Bisa dibayangkan kalau akar itu give up, apa yang terjadi sama pohonnya? Banyak dari kita ya, kita coba untuk berdoa. Kita berdoa, kita tunggu 1 menit, kok belum keluar ya feelingnya, belum berasa Tuhan ya. Kita doa, setelah 2 menit, saudara give up. Ya, ada dari itu, aduh give up deh. Udah 2 menit doa berlutut, udah sampai capek berlututnya, nggak dengar suara Tuhan, nggak dapat apa-apa, nggak ada perasaan, feelingnya nggak ada apa-apa ya. Ini bulu kuduknya nggak berdiri ya. Kadang-kadang kita lihat Tuhan presence kan dari berapa bulu kuduk kita berdiri atau enggak gitu ya. Ya, tapi udah setelah 2 menit, 3 menit nggak ada rasa apa-apa, kayaknya enakan main handphone deh. Ya, setelah berpikir udahlah besok lagi aja deh dicoba lagi. Setelah itu 2 menit, 3 menit, besoknya juga nggak dapat apa-apa, ya udahlah nggak mau cari lagi. Ya. Padahal, kalau saudara mau spiritualnya hebat, saudara juga nggak berdasarkan feeling. 2 menit nggak berasa Tuhan, terus memuji Tuhan, terus memuji Tuhan. Walaupun saudara nggak merasakan apa-apa, tapi iman di dalam hidup saudara, ya hati dalam hidup saudara ini tetap bertumbuh karena terus diisi dengan memuji Tuhan. Ya, jangan jadi orang Kristen yang penuh dengan perasaan 2 menit nggak ngerasain Tuhan, tetap puji-pujiannya. Terus memuji Tuhan, terus memuji Tuhan, terus memuji Tuhan. Ya. Karena kita ngotot, maka akar fondasi kehidupan spiritual kita menjadi kuat seperti akar-akar dari pohon-pohon yang di tanah kering. Ngerti ya kira-kira saya bicara apa ya? Oke, yang kedua, setelah perhatikan akarnya, kita harus menjadi milik Kristus Yesus yang sesungguhnya, ya, yang hidup dan dibangun di dalam Tuhan. Tepat setelah menerangkan tentang buah-buah roh di Galatia 5 ayat 2 dan 23, Rasul Paulus di Galatia 5 ayat 24 memberikan kunci bagaimana buah-buah yang baik ini yang tadi disebutkan di ayat 5 di ayat 22 dan 23. Ya, bagaimana memberikan kunci bagaimana buah-buah yang baik ini dapat dihasilkan dalam hidup kita. Galatia 5 ayat 24 berkata begini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menjadi milik Kristus Yesus adalah hubungan yang tererat antara kita dengan Tuhan. Nah, saudara mungkin baca, di Alkitab dikatakan menjadi sahabat Yesus, ya. Menjadi partner Yesus, ya. dan lain-lainnya, dekat dengan Yesus, menjadi teman Yesus, menjadi anak Yesus, apapun yang saudara baca. Tapi menurut saya, firman Tuhan berkata, menjadi milik Kristus Yesus, menjadi miliknya Yesus, itu adalah hubungan yang tererat, yang bisa kita punyai dengan Tuhan. Banyak orang yang mengira setelah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan mereka, ya biasa kita kalau di gereja, kita ada altar call, siapa yang mau terima Yesus hari ini? Ya mungkin setelah mendengar firman Tuhan, ada yang tergerak hatinya, saya mau terima Yesus, maju kita doakan, mengaku ya dengan mulut ya, saya menerima Yesus sebagai Tuhan saya dan lain-lain mereka ikuti. Itu namanya menerima Yesus sebagai Tuhan mereka ya, dengan pengakuan mulut gitu ya. Ketika orang melakukan ini, banyak dari mereka yang berasa bahwa mereka sudah menjadi milik Kristus Yesus yang sesungguhnya. Dan tugas mereka sudah selesai, dan sekarang hanya tinggal menunggu dan menerima berkat yang Tuhan janjikan. Mereka nggak memperhatikan lagi firman Tuhan, tidak membaca lagi Alkitab, kan saya sudah menerima Yesus. Ya benar, saudara menerima keselamatan. Tapi permasalahannya, kalau sampai saudara hanya stop sampai situ saja, maka saudara tidak ada yang berubah dalam hidup saudara. Tidak ada transformasi dalam hidup saudara. Dan tetap tidak banyak berkat Tuhan yang bisa terjadi dalam hidup saudara. Saya percaya, apa yang dimaksud menjadi milik Kristus Yesus tidak selesai hanya sampai ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan kita. Setelah menerima Yesus, kita harus
terus hidup di dalam dia. Ini ada firman Tuhan. Firman Tuhan. Di mana adanya? Rasul Paulus mengajarkan di Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Dia berkata seperti ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya senang bahasa Indonesia, tapi saya senang lihat bahasa Inggrisnya. Menurut saya lebih cocok, ya. Menurut saya lebih mengena kalau buat saya, ya. Colossians 2:6-7, New Living Translation ada di screen saudara, ya. And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Banyak orang yang menerima Tuhan dan mereka lupa to continue to follow Him. Mereka menerima Tuhan, tapi terus lupa dalam hidupnya. Menerima Tuhan adalah satu occasion. Mengikuti Tuhan adalah dari semenjak menerima Tuhan sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan yang kedua kali. Ya. Sampai kita bertemu muka dengan muka sama Tuhan. Dari menerima sampai ketemu lagi muka dengan Yesus, itu adalah proses mengikuti, to follow Him. Orang menerima Tuhan, tapi banyak yang lupa to follow Him. Hidup di dalam Dia atau continue to follow Him. Artinya, kita setia untuk mengikuti firman-Nya. Setia untuk mengikuti firman Tuhan, saudara harus mengerti, untuk setia mengikuti firman Tuhan adalah sebuah pilihan dan sebuah keberanian untuk mengambil keputusan. Mengikuti firman Tuhan seringkali mengharuskan kita untuk mengambil keputusan yang sulit, yang mungkin berlawanan dengan kebiasaan orang di sekitar kita. Saya berikan satu contoh di Alkitab. Ada satu orang yang bernama Yusuf. Ini ditulis di Kejadian 39, 7-9, mungkin nggak ada di screen, ya. Yang Yusuf ini menolak untuk tidur dengan istri tuannya yang menggoda dia. Yusuf ini memang bukan hanya pintar, dia ini waktu itu, saat kejadian ini, dia adalah seorang budak yang bekerja di sebuah rumah yang tuannya namanya Potifar. Dan Mrs. Potifar rupanya tertarik sama Yusuf. Karena Yusuf ini bukan hanya pintar, tata bicaranya baik, tapi mungkin dia gagah, ya. Maklum, ya, dia kerja keras, ya. Kalau yang kurang banyak olahraga, mungkin kita susah memikirkan gagah. Tapi seperti Yusuf, tiap hari dia seperti budak, ya. Jadi dia berolahraga, dia ngangkat ini, ngangkat itu, badannya jadi terbentuk. Dan Mrs. Potifar, ya, Mrs. Potifar tertarik sama si Yusuf dan terus menggodai dia. Ya, dia berkata sama Yusuf, Yusuf, ayo tidur sama saya. Tidur sama saya. Dan Yusuf selalu menolak dan selalu menolak. Tapi istrinya Potifar ini terus berusaha menggoda dia. Sebetulnya, ini saya cuma mikir aja, sebetulnya. Kalau saja dia mau menuruti ajakan istri Potifar tadi, istri tuannya tadi, si Yusuf pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Sudah disayang sama tuannya, disayang juga sama istri tuannya. Dia pasti akan mendapatkan keuntungan. Ya, karena kalau istrinya Potifar tadi senang sama dia, misalnya, ya, Yusuf misalnya kepingin baju baru, dia bisa ngomong sama istrinya Potifar, kok baju saya sekarang udah nggak bagus. Pasti istrinya Potifar akan langsung memberikan baju-baju yang branded sama dia. Banyak keuntungan akan dia bisa terima dari istri tuannya itu, kalau saja dia mau menuruti ajakan istri tuannya ini. Orang lain, ya, karena Yusuf bukan budak satu-satunya di sana. Budak yang lain atau teman sekerja Yusuf mungkin nggak akan ragu-ragu begitu diajak langsung mau ngikut. Ya, itu kebiasaannya orang. Diajak kok, ya, langsung mau ngikut. Banyak alasan. Soalnya diajak, soalnya enak, ya, soalnya mendatangkan keuntungan. Mereka nggak akan ragu-ragu untuk melakukan. Tapi Yusuf menolak. Dan dia berkata seperti ini di Kejadian 39 ayat 9, ditulis di situ. Bagaimanakah mungkin, dia bilang sama istrinya Potifar, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Mau setia sama Tuhan, harus berani membuat
pilihan dan harus berani mengambil keputusan yang sulit. Mengetahui resiko yang Yusuf akan hadapi, orang dunia akan melihat keputusan Yusuf sebagai kebodohan. Tapi bagi Yusuf, dia memilih untuk setia pada Tuhan karena dia tahu Tuhan gak akan pernah setuju untuk dia melayani kemauan istri Potifar. Karena dia tahu Tuhan gak akan pernah senang dengan hal itu. Maka dia memilih untuk menyenangkan hati Tuhan daripada menyenangkan hati istri Tuhan. Ada risikonya besar kalau saudara baca di ceritanya. Risikonya penjara. Dalam kehidupan kita saat ini pun hal-hal seperti ini sering terjadi. Ya mungkin bukan karena kita sekarang kan nggak ada yang budak ya. Mungkin bukan digoda sama istri tuan kita atau apa gitu ya. Tapi banyak dalam kehidupan saat-saat ini, hal-hal seperti ini juga bisa terjadi. Misalnya karena kita nggak mau kompromi untuk sedikit saja berbuat curang dalam pekerjaan kita, maka kita memiliki resiko untuk kehilangan pekerjaan. Saya pernah nonton satu film, seseorang di interview. Ya. Bagus semua. Sampai interviewnya terakhir begini, kalau kamu mau bekerja di sini, kamu harus mengikuti apapun yang kami minta. Kalaupun ada hal-hal yang sedikit ilegal yang kami minta untuk kamu kerjakan, kamu harus mengerjakan juga. Ya. Banyak yang ternyata kejadian di luar, banyak yang seperti itu. Ya. Kadang kita nggak mau kompromi untuk berbuat curang, ya, membuat kita berisiko untuk kehilangan pekerjaan. Atau mungkin juga karena kita nggak mau menyogok, ya, kalau orang Indonesia kan di Indonesia bukan di sini ya, dan bukan yang di sini maksudnya yang di Indonesia sana ya. Ya. Kalau kita nggak mau menyogok, di sana tuh banyak sogok menyogok gitu ya, mungkin nggak tahu kenapa. Ya. Banyak yang karena nggak mau menyogok, kita memiliki resiko untuk kehilangan proyek besar yang sudah ada di depan mata. Coba bayangkan. Ya, proyeknya udah ada di depan mata. Semuanya sudah oke, paperwork-nya sudah selesai. Semuanya oke, kita bisa mendapatkan. Cuma tinggal yang terakhir, orang yang bisa memberikannya minta sogokan, dan saudara harus mengambil pilihan, mengambil keputusan. Apakah saya mau menyogok supaya saya dapatkan proyeknya, tapi Tuhan nggak senang, tapi orang itu senang, tapi saya juga mungkin senang nanti. Ya. Atau saya mau setia sama Tuhan, saya mau menyenangkan hati Tuhan, tapi punya resiko bahwa proyek saya hilang. Mungkin buat saudara pikirkan saja ya. Kelihatannya nggak mudah ya. Nggak mudah ya. Mau ngikutin Tuhan itu kelihatannya nggak mudah. Tapi Rasul Paulus di 1 Korintus 1 ayat 27, dia mengingatkan seperti ini. Apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ini nggak ngomong tentang bodoh intelijen. Ini ngomong tentang apa yang bodoh bagi dunia. Ya, seperti tadi Yusuf, dia memilih Tuhan, itu sebuah kebodohan bagi dunia. Orang tidak mau menyogok supaya dapat proyek yang besar yang menguntungkan, itu kebodohan bagi dunia. Tapi firman Tuhan bilang, apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Waktu saya baca firman Tuhan ini lagi, ini yang saya tangkap dari firman Tuhan ini. Ketika kita memilih untuk setia mengikuti Tuhan, walaupun kelihatannya bodoh bagi orang dunia, maka bersiap-siaplah untuk melihat Tuhan turun campur tangan dalam menyelesaikan segala permasalahan kita. Waktu dia turun tangan, dia akan melakukan hal dengan cara yang nggak bisa dimengerti oleh orang dunia. Orang dunia bilang bodoh, tapi firman Tuhan bilang, aku pilih orang-orang yang bodoh bagi dunia untuk memalukan orang-orang yang katanya berhikmat bagi dunia. Siap-siap. Kalau saudara memilih Tuhan, siap-siap bahwa Tuhan akan membela saudara. Siap-siap melihat keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat, pintu-pintu yang tertutup dibukakan ketika saudara berani mengambil keputusan untuk terlihat bodoh bagi dunia ini.
Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir, setelah kita menjadi milik Kristus, pohon kita mulai bangun, pohon kita bertumbuh dengan baik, ya, akarnya baik, pohonnya mulai kelihatan baik, ya, akan ada terjadi pertumbuhan iman. Rasul Paulus mengajarkan setelah kita berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Dia, yang tadi yang tulis di Kolose 2 ayat 6, maka iman kita akan bertumbuh kuat dan bertambah teguh, dan hati kita akan melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Ya, ini yang tadi saya sebutkan. Setelah berakar, setelah dibangun di atas Dia, ya, maka iman kita akan bertumbuh kuat dan bertambah teguh, dan hati kita akan melimpah dengan syukur. Saya teringat satu cerita di kitab Daniel mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Mereka harus mengambil keputusan yang berat satu waktu. Raja mengancam mereka karena raja membuat satu patung emas, patungnya dia sendiri, dan pada waktu-waktu tertentu semua orang di kerajaan itu mereka harus menyembah patung ini. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka nggak mau menyembah karena mereka hanya menyembah Tuhan. Mereka nggak mau menyembah patung itu. Mereka tahu Tuhan nggak akan senang kalau saya menyembah yang lain selain Tuhan. Jadi mereka memutuskan mereka nggak akan menyembah pohon itu, bukan pohon, patung itu. Dan kemudian raja mengancam mereka, tahu nggak hukumannya kalau kamu tidak mau menyembah patung ini pada waktu yang ditentukan? Maka orang yang nggak mau menyembah, maka akan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala, ya, dan mereka pasti akan terbakar habis. Saya kagum akan jawabannya Sadrak, Mesak, dan Abednego pada Raja Nebukadnezar ketika mereka diancam oleh raja bahwa mereka akan dimasukkan dalam perapian. Jawabannya ditulis di Daniel 3 ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bahasa Inggris, saya senang baca di bahasa Inggrisnya, karena kedengarannya agak sedikit berbeda, dan lebih jelas apa yang dimaksud. Ketika orang ini berkata, if we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us, for sure. Ya, nggak ditulis for sure di situ, saya tambahin sendiri, for sure. Ya, He will rescue us from your power, your majesty. Yeah. If you throw us into the blazing furnace, the God whom we serve, our God is able, no doubt about it, is able to save us. He will rescue us from your power. But even if He doesn't, maksudnya He doesn't apa? Maksudnya even if He doesn't save us, yeah, even if we die in the fire, we want to make it clear to you, Your Majesty, that we will never serve your God or worship the gold statue you have set up. Wah, ini pernyataan yang sangat-sangat berani. Tapi ini pernyataan yang juga menunjukkan iman yang sempurna, iman yang disukai sama Tuhan. Pernyataan ini ada dua bagian. Berharap pada Tuhan, mereka berharap pada Tuhan. Kenapa? Karena mereka percaya 100% kalau Tuhan mereka tuh sanggup menolong mereka. No doubt, Tuhan mereka sanggup menolong mereka. Kadang-kadang kita punya, waktu kita berdoa sama Tuhan minta pertolongan, ada keraguan-raguan ya di kepala kita. Benar nggak ya Tuhan sanggup ya? Benar nggak ya? Benar nggak? Berdoa, tapi benar nggak ya Tuhan sanggup ya? Benar nggak? Bagian yang kedua, mereka bilang, tapi kalaupun Tuhan punya rencana yang lain dari yang kita minta, ini yang cara saya membacanya ya. Kalau Tuhan punya rencana yang lain dari yang kita minta, kita akan menerima dengan lapang dada. Kita akan tetap mencintai Tuhan. Dan kita nggak akan kecewa sama Tuhan. Dan kita akan tetap percaya
kalau rencananya adalah yang terbaik untuk hidup kita, kita akan tetap mempercayai dia 100%. Kita nggak akan kecewa, kita nggak akan komplain. Punya iman yang seperti ini, pasti hati kita akan melimpah dengan syukur. Inilah yang disebut iman yang sempurna. Ya. Seringkali kita cuma di bagian pertama, punya iman untuk berharap dan meminta. Itu aja. Berimanlah kalau berharap dan meminta. Berimanlah untuk berharap dan meminta. Kita lupa, iman itu juga adalah untuk kita bisa menerima keputusan Tuhan. Walaupun yang Tuhan putuskan tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Kalau saudara bisa menerima keputusannya Tuhan dengan lapang dada, walaupun bukan itu yang saudara minta, saudara telah menunjukkan bahwa saudara punya iman yang luar biasa. Saudara boleh berharap, tapi saudara juga harus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik dari yang saya punya. Kalau saudara punya iman yang seperti ini, ya, atau iman yang seperti ini, akan menghasilkan penguasaan diri yang baik untuk menolak godaan si iblis. Iman yang seperti ini akan menghasilkan self-control yang baik. Saudara akan bersabar walaupun saudara tidak mendapatkan apa yang saudara minta. Saudara akan tetap setia walaupun saudara tidak mendapatkan apa yang saudara minta. Saudara akan tetap dalam keadaan damai dan sukacita karena saudara mengerti, walaupun di depan mataku tidak seperti keinginanku, tapi Tuhan punya rencana yang lebih baik. Dan saudara tahu, untuk Sadrak, Mesak, Abednego, waktu mereka dimasukkan ke dalam perapian, Raja Nebukadnezar kaget. Kenapa? Karena dia tanya sama pegawainya, tadi yang kita masukkan ke perapian berapa? 3 orang kan? Kenapa di dalam itu ada 4 orang? Dan yang 1 orang itu kelihatan seperti anak dewa, berkilat-kilat, mengkilat. Tapi kita masukkan 3, kenapa ada 4? Saudara tahu, saudara punya iman yang sempurna, maka Tuhan nggak akan pernah meninggalkan saudara. Perlindungannya Tuhan akan kencang dalam hidup saudara. Saudara pikir, wah aku masuk ke perapian, Tuhan bilang, aku akan buat perapian ini untuk menunjukkan aku berkuasa dan engkau anak-anakku yang setia. Setelah keluar dari perapian, apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi apa-apa. Bajunya pun tidak terbakar. Dan kemudian melihat itu, Nebukadnezar, dia lihat Tuhan kamu adalah Tuhan yang hidup. Dan untuk mereka dipromosikan ke jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Saudara mau setia sama Tuhan, berani memilih yang kelihatannya bodoh di hadapan dunia. Tuhan gak akan mempermalukan saudara sekalipun. Tuhan akan memilih saudara dan mengangkat saudara, mempromosikan saudara. Ya, kadang-kadang kita harus melewati hal-hal yang menakutkan. Kalau saat ini saudara sedang melewati hal-hal yang menakutkan, tetap setia sama Tuhan. Pada akhirnya Tuhan akan menunjukkan sama saudara bahwa Tuhan saudara adalah Tuhan yang setia. Tuhan saudara akan melakukan segala hal untuk membawa kebaikan bagi saudara. Amin. 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 Saudara kalau mendengarkan tadi, saudara bisa melihat apa yang ini, perhatikan akarnya. Ya, make sure bahwa saudara menjadi milik Yesus. Dan perhatikan pertumbuhan iman. Saudara punya iman, saudara bertumbuh tanpa saudara sadari. Saudara punya penguasaan diri yang luar biasa. Amin, saudara. Amin. Oke, saya selesai sampai di sini. Kita akan berdoa. Ya, kita akan masuk dalam doa. Saya ingin berdoa bagi saudara. Ya, dan kemudian kita akan lanjutkan kita akan tutup dengan doa berkat ya. Oke, tundukkan kepala saudara, pejamkan mata saudara, kita akan berdoa sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau hari ini ya Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang membangun, firman-Mu yang menghidupkan ya Tuhan. Firman-Mu yang mengarahkan kami pada arah yang benar ya Tuhan. Tuhan, hari ini hamba-Mu ingin berdoa bagi semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan, biar firman-Mu ya Tuhan. Bukan sepertinya enak didengar atau enak dibaca ya Tuhan. Atau sekedar teori. Tapi hari ini ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, firman-Mu ini akan menjadi kenyataan yang luar biasa ya Tuhan. Akan menjadi berkat yang luar biasa ya Tuhan. Mereka yang membutuhkan akan menangkap sesuatu dari firman ini ya Tuhan. Mereka yang sedang dalam pergumulan ya Tuhan, mereka akan mendapatkan inspirasi lewat firman-firman ini Tuhan. Mereka yang akan lagi mesti mengambil keputusan tapi penuh keraguan-raguan Tuhan. Hari ini aku berdoa ya Tuhan. Firman-Mu yang dinyatakan hari ini akan memberikan ketetapan bagi dalam hati mereka. Dan mereka akan memilih untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan.
Dan waktu mereka memilih Tuhan, aku berdoa Tuhan. Tuhan, seperti kau bela Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan kau bela anak-anak-mu di tempat ini yang mengambil keputusan yang sulit untuk setia kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, apapun kebutuhan mereka Tuhan, aku nggak tahu satu persatu, tapi Engkau mengerti ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu akan selesai sampai saat ini ya Tuhan, selesai berbicara ya Tuhan Yesus. Tapi biar roh-Mu terus mengalir, dan terus mengalir, dan terus mengalir ya Tuhan. Terus berbicara secara pribadi dari setiap individual yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terus kuatkan mereka, dan pimpin mereka ya Tuhan. Buat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kesetiaan-Mu, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Windows Plus, angkat kedua tangan saudara, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin.